Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Khilafah itu adalah merupakan ajaran Islam, di mana arti atau makna dari khilafah ini sendiri adalah sebuah kepemimpinan umum, ya, bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dari definisi ini, khilafah itu memiliki tiga tugas pokok yang tidak akan bisa terlaksana secara sempurna kecuali dengan adanya khilafah itu. Yang pertama adalah bahwa khilafah itu akan mempersatukan umat Islam, yang mana jika tidak ada khilafah maka umat Islam sedunia, ya, sekali lagi, umat Islam sedunia itu tidak akan bisa bersatu. Umat Islam sedunia akan senantiasa terpecah belah ke dalam sekat-sekat batas-batas wilayah teritori, di mana ketika satu wilayah itu mengalami kezaliman, ya, maka wilayah lain tidak bisa membantu, kecuali hanya sebatas membantu dalam pengiriman obat-obatan, pengiriman doa dan segala macam. Tapi secara real, ya, tidak bisa membantu dalam mengirimkan bantuan tentara, seperti halnya terjadi di Palestina, kemudian di Irak, di Suriah. Maka tugas dari khilafah ini pertama adalah dia akan mempersatukan umat Islam sedunia. Kedua, ya, kemudian khilafah ini akan menerapkan seluruh hukum-hukum Islam secara totalitas dan tanpa kecuali, di mana hukum syariah ini hanya akan bisa terlaksana ketika khilafah itu tegak. Jadi hukum syariah Islam hanya bisa tegak ketika khilafah itu berdiri, ketika khilafah ini tegak. Kemudian yang ketiga, ya, tugas dari khilafah ini adalah dia akan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tanpa adanya dari khilafah ini, ya, maka ketiga hal tersebut tidak akan terlaksana. Karena itu ini menjadi penting, gitu ya. Ini menjadi penting bahwa khilafah itu oleh para ulama disebut sebagai tajul furud, ya, artinya mahkotanya kewajiban, di mana ketika mahkota ini tidak ada, maka syariah Islam itu tidak akan bisa terlaksana secara utuh. Contoh, hukuman bagi para pezina, hukuman bagi para pencuri, ya, diantaranya adalah dirajam atau dicambuk sebanyak 100 kali, atau untuk pencuri, ya, itu dipotong tangannya ketika pencurian itu sudah mencapai batas, ya, maka wajib dipotong tangannya. Nah, apakah hari ini, ya, ada hal seperti itu? Apakah hari ini hukum tersebut dijalankan secara sempurna? Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa sebagian negeri sudah ada, contoh seperti di Arab Saudi. Tapi apakah di negeri-negeri lain, contoh di Indonesia, itu dilaksanakan hal tersebut? Maka dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa dengan tidak adanya khilafah, gitu ya, maka hukum syariah Islam tidak bisa dijalankan secara sempurna. Ya. Dan pula, ya, khilafah ini adalah sesuatu yang oleh ulama disebut sebagai mahkotanya kewajiban. Artinya merupakan salah satu dari ajaran Islam. Jadi ketika
ada orang yang menistakan kata khilafah, ya, itu sama saja dia menistakan Islam. Itu sama saja dia melecehkan ajaran Islam. Itu sama saja dia melecehkan, menghina apa yang sudah diajarkan atau sudah menjadi ijma sahabat. Apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi, itu sama saja dia melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran dan Sunnah, melecehkan ajaran Islam, melecehkan Sunnah Rasulullah, melecehkan ijma sahabat, bahkan lebih dari itu dia melecehkan seluruh ajaran Islam. Jadi jangan pernah sekali-kali kita melecehkan kata khilafah. Kenapa? Karena itu sama saja dengan kita melecehkan ajaran Islam. Apakah kita berani menghadap Allah dengan hal seperti itu dalam keadaan kita masih melecehkan ajaran Islam? Alangkah beraninya justru orang yang melecehkan ajaran Islam, menantang Allah,